Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi kebanyakan orang, mendapatkan berat badan yang ideal adalah tujuan utama. Apalagi bagi kita yang memiliki berat badan di atas normal. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menurunkan berat badan. Sebagian dari kita memilih untuk melakukan diet, sementara yang lain lebih memilih untuk berolahraga. Namun, menggabungkan keduanya adalah pendekatan yang paling efektif untuk menurunkan berat badan. Para ahli menganjurkan agar kita menggabungkan berolahraga secara teratur dengan diet seimbang untuk menurunkan berat badan secara efektif. Bersepeda adalah metode yang sangat baik untuk menurunkan berat badan karena berdampak rendah, yang berarti tidak membuat sendi kita tegang dan dapat dilakukan pada tingkat kebugaran apapun. Berputar di dalam ruangan, bersepeda di luar ruangan, dan bersepeda gunung hanyalah beberapa cara untuk bersepeda. Tapi bagaimana cara bersepeda yang terbaik untuk membakar kalori dan bagaimana diet yang efektif agar berat badan turun? Banyak cara yang bisa kita pilih. Salah satunya adalah tips berikut ini. 1. Bersepeda maksimal 1 jam sehari. Dengan cara ini, kita tidak akan membebani tubuh secara berlebihan dan kita akan dapat mempertahankan intensitas dan menghindari cedera. Bersepeda selama 1 jam 5 kali seminggu selama 11 minggu akan memberikan hasil yang kita inginkan tanpa terlalu membebani tubuh kita. Rutin bersepeda seperti ini bisa dilakukan oleh pemula maupun individu yang kelebihan berat badan dan memberikan hasil terbaik. Tetapi ini bukan patokan yang mutlak. Kita bisa bersepeda 15, 20, atau 30 menit sehari ketika baru memulai aktivitas bersepeda. Intinya, sesuaikan durasi dengan kemampuan kita dan secara bertahap tingkatkan durasi bersepeda kita hingga maksimal 1 jam sehari selama 5 kali seminggu atau 300 menit per minggu. 2. Diet defisit kalori. Jika kita ingin menurunkan berat badan sebanyak 5 kg, maka kita perlu membakar 38.500 kalori. Dan bila kita bersepeda dengan kecepatan rata-rata 19 km per jam, maka kita akan membakar 688 kalori setiap jam. Sehingga untuk turun sebanyak 5 kg, kita harus bersepeda selama 56 jam per minggu atau 8 jam bersepeda setiap hari dalam seminggu. Waktu yang tidak realistis. Mungkin target waktu terlalu progresif. Nah, kalau kita bersepeda 1 jam per hari 7 kali seminggu, maka kita membutuhkan waktu 56 hari, kurang lebih 2 bulan. Agar penurunan berat badan tercapai lebih cepat, kita melakukan upaya lain, yaitu diet. Salah satu jenis diet yang efektif adalah diet defisit kalori. Diet ini akan membantu kita menurunkan berat badan lebih cepat, sambil tetap dapat mempertahankan intensitas latihan kita. Menargetkan defisit kalori sekitar 500 kalori per hari dan bersepeda 1 jam per hari, maka kalori yang terbakar adalah 1188 kalori. Dan untuk menurunkan berat badan sebanyak 5 kg, kita butuh bersepeda sebanyak 32,41 hari atau kurang lebih 1 bulan. Namun, jangan menargetkan defisit kalori lebih dari 500 kalori. Betul sih, penurunan berat badan bisa menjadi lebih cepat. Tetapi defisit kalori yang lebih dari 500 kalori akan membuat kita tidak memiliki energi untuk menyelesaikan kegiatan bersepeda. 3. Tingkatkan intensitas kita.
Kalau kita merasa 32 hari itu terlalu lama, kita bisa mempersingkat waktu dengan cara menaikkan intensitas bersepeda. Semakin cepat laju sepeda kita, semakin banyak kalori yang akan kita bakar. Begitulah teorinya. Mengetahui tingkat intensitas bersepeda kita bisa didapatkan dengan mengakses data detak jantung kita. Bersepeda dengan detak jantung rendah berarti kita membutuhkan waktu lebih lama untuk membakar sejumlah kalori. Kelemahan data detak jantung adalah naiknya detak jantung tidak hanya dipengaruhi oleh proses pembakaran kalori, tetapi bisa dipengaruhi oleh faktor non-fisik seperti stres atau kurang tidur. Data terbaik yang bisa kita gunakan, tetapi alatnya lumayan mahal, adalah menggunakan data power atau FTP. Semakin tinggi FTP yang bisa kita kerahkan, maka akan semakin banyak kalori yang terbakar. Namun, bersepeda dengan kecepatan tinggi untuk rentang waktu yang lama dan jarak yang jauh bisa jadi menantang. Jadi dengarkan tubuh kita dan jangan berlatih berlebihan. 4. Naik menanjak. Jika sepeda kita berada di luar ruangan, jangan menghindari tanjakan. Rangkullah mereka, karena mereka akan membantu meningkatkan detak jantung kita dan membakar lebih banyak kalori. Ini akan meningkatkan pengeluaran kalori kita sebesar 25% atau lebih, tergantung seberapa curam tanjakannya. 5. Gunakan interval pelatihan. Bergantian antara periode intensitas tinggi dan rendah untuk meningkatkan detak jantung dan membakar lebih banyak kalori. Latihan interval telah terbukti membakar 40% lebih banyak kalori daripada bersepeda dalam kondisi stabil. Tetapi hanya gunakan latihan interval 3 kali seminggu dengan 1 hari istirahat di antaranya. Pelatihan HIIT akan lebih mudah dilakukan bila menggunakan sepeda statis. Saat kita berkendara di luar, tidak selalu mungkin melakukan interval dengan sukses. 6. Tambahkan resistensi. Jika kita menggunakan sepeda statis, tambahkan resistensi untuk membuatnya lebih menantang dan membuat kaki dan jantung kita bekerja. Resistensi adalah hal yang meningkatkan laju latihan kita dan membakar kalori. Dengan menambahkan resistensi, kita mempersulit kaki kita untuk menggerakkan pedal. Di awal, meningkatnya resistensi memang akan terasa berat, tetapi lama-kelamaan tubuh akan beradaptasi dan resistensi yang lebih berat tersebut akan menjadi hal yang wajar bagi kita. 7. Tingkatkan waktu kita setiap minggu. Setelah kita bersepeda secara teratur, kita akan dapat dengan cepat menambah waktu bersepeda kita. Misalkan kita memiliki aktivitas rutin atau disibukkan dengan pekerjaan, maka akan lebih bagus bila kita berencana untuk bersepeda jarak jauh di akhir pekan. Ini akan meningkatkan waktu kita di sepeda dan memperbanyak kalori yang terbakar. Perjalanan sepeda jarak jauh yang bagus adalah antara 1 hingga 2 jam. Demikian pula, tambahkan 5 menit ke perjalanan harian setiap minggu. Dan pada minggu ke-6, kita akan bersepeda 1 jam 25 menit. Semakin dekat dengan tujuan kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.